Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan belusukan lagi ke Gua Putri. Jadi Gua Putri ini terletak di Desa Padang Bindu ya teman-teman, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan. Tadinya kita berangkat dari Muara Enim ya teman-teman, menuju ke Gua Putri. Itu sekitar 77 km atau jarak tempuh sekitar 2 jam 10 menit dengan menggunakan sepeda motor. Bagi yang penasaran dengan legenda Gua Putri, ayo ikutin perjalanan kita ya teman-teman. Gua Putri ke dalam. Ya, makasih. Ini apa, Om? Kan ini, Om. Nah, ini, Om. Masuk sini. Itu Bapak ini lah. Ada buka. Iya. Kak, buka ada? Ada wong enggak? Hah? Aman lah, Om. Simbol harimau. Kalau gua harimau takut aku, Om. Ada harimau beneran, mampus apa? Mana tanya? Kan udah mana? Yang mana, Om? Ini parkir motor. Sini. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di areal parkirnya Gua Putri ya teman-teman. Jadi jarak Gua Putri dari jalan lintas tengah Sumatera tadi itu menuju ke dalam sekitar 1 km ya teman-teman. Jalannya sudah aspal dan di sini pemandangannya bagus banget ya teman-teman. Adem karena masih banyak sekali pepohonan dan alamnya sepertinya masih sangat terjaga ya teman-teman. Oh iya, kita tadi masuk ke Gua Putri ini hanya dikenakan biaya Rp5.000 per orangnya ya teman-teman, dan Rp5.000 untuk pembayaran parkir roda 2. Nah ini setelah dari sini kita akan menuju ke dalam Gua Putri ya teman-teman. Oh iya. Oh, ini ada irigasi ya. Ada welcome to Gua Putri.
Nah, mulai takut ketinggian lagi om. Gemeter-gemeter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah pintu utama memasuki Gua Putri ya teman-teman. Ini juga merupakan kali kedua kita memasuki gua ya teman-teman. Baru dari depan saja sudah penasaran sekali dengan Gua Putri ini. Seperti apa ya kira-kira di dalam sana? Kalau dilihat dari depan, ini sudah tersedia jalan semenisasi menuju ke dalam ya teman-teman. Ketika kita mendengar kata ingin memasuki gua, kesan pertama yang terlintas di pikiran kita pastilah tempat yang sempit, gelap, mistis dan mengerikan ya teman-teman. Akan tetapi kita lihat ini guanya cukup adem ya teman-teman, dan tidak sempit seperti yang dibayangkan, dan bebatuan yang tersusun secara alami ini menambah kesan mewah di dalam gua ini ya teman-teman. Tuhan telah menciptakan keindahan yang tidak boleh kita lewatkan ya teman-teman. Dan kita sangat bersyukur bisa berkunjung ke Gua Putri ini menikmati lukisan Tuhan yang paling indah. Gua ini diperkirakan memiliki kedalaman mencapai 150 meter dengan ketinggian sekitar 20 meter dan lebarnya sekitar 20 sampai 30 meter. Ternyata gua ini cukup dalam, tinggi dan lebar sekali ya teman-teman. Itu artinya gua ini jauh dari kesan sempit seperti yang kita bayangkan di awal tadi ya teman-teman. Di dalam gua ini sudah tersedia penerangan ya teman-teman. Namun apabila teman-teman berkunjung ke sini, tidak ada salahnya untuk membawa senter. Serta selalu berhati-hati pada saat berjalan, karena ini di dalam gua, jadi jalanan yang kita lalui agak sedikit licin dan lebih aman menggunakan sepatu ya teman-teman. Di dalam gua ini kita akan melihat pemandangan stalaktit dan stalagmit. Jadi stalaktit itu adalah kalsium karbonat yang menggantung dan membeku di langit-langit gua ya teman-teman. Sedangkan stalagmit adalah bebatuan yang berbentuk kerucut es yang menghadap ke atas dan terdapat di lantai gua. Stalaktit dan stalagmit terlihat indah dengan pantulan beberapa lampu berwarna-warni ya teman-teman. Serta di bawah goa ini mengalir sungai Semuhun ya teman-teman, yang konon katanya dulu tempat pemandian putri. Gua Putri ini sering dikaitkan dengan legenda atau cerita rakyat, yaitu si Pahit Lidah. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar legenda ini. Konon katanya Gua Putri ini terbentuk dari kutukan si Pahit Lidah. Cerita si Pahit Lidah ini berasal dari Sumatera Selatan. Tentunya di gua inilah asal muasalnya. Dalam ceritanya terdapat seorang tokoh sakti si Pahit Lidah yang setiap ucapannya dapat berubah menjadi sebuah kenyataan. Dahulu kala hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Merindu, selir dari Prabu Amir Rasyid, penguasa kerajaan Ogan. Suatu pagi sang putri mandi di muara sungai Sumuhun. Dan pada saat mandi, lewatlah seorang pengembara bernama Serunting Sakti dan ingin sekali menyapa putri yang parasnya cantik itu. Akan tetapi kehadiran tidak diperdulikan oleh putri Dayang Merindu pada saat itu. Karena merasa tidak diperdulikan, Serunting Sakti pun
menjadi kesal dan mengatakan, "Sombong sekali putri ini, diam seperti batu." Belum kering ludah serunting sakti, Putri Dayang Merindu sudah menjadi batu. Kemudian serunting sakti pergi ke desa tempat tinggal Putri Dayang Merindu dan keluarganya. Dilihatnya desa itu sepi. Serunting sakti pun berkata, "Sepi sekali desa ini, seperti gua." Desa itu pun seketika menjadi gua batu. Nah, begitulah sepenggal cerita tentang Gua Putri dan legendanya ya teman-teman. Semoga saja di zaman modern seperti ini sudah tidak ada lagi si pahit lidah seperti dalam cerita ini ya teman-teman. Tentang kebenarannya wallahu alam, namun cerita ini sangat menarik dan terkenal sekali di Provinsi Sumatera Selatan. Goa ini tidak terlalu panas ya teman-teman, karena terdapat beberapa lubang di dinding dan di langit-langit gua, sehingga udara masih bisa masuk ke dalam gua ini. Namun di dalam gua ini agak sedikit lembab ya teman-teman, dan di bawah gua ini terdengar gemercik air sungai Sumuhun tadi ya teman-teman. Dari tadi sepertinya hanya kita berdua saja yang berkunjung ke sini ya teman-teman. Itu mungkin karena masih terlalu pagi. Sekarang sudah mulai berdatangan para pengunjung lainnya. Gua ini juga bagus sekali untuk edukasi buat anak-anak. Banyak pengalaman dan ilmu serta kita akan merasakan sangat takjub pada ciptaan Tuhan yang kita dapatkan selama memasuki Gua Putri ini. Konon katanya juga ya teman-teman, apabila kita membasuh muka di Sungai Semuhun yang berada di bawah gua ini, bisa membuat kita terlihat awet muda. Dan tak jarang juga pengunjung ada yang mandi atau hanya sekedar membasuh muka di sini. Gimana teman-teman? Indah bukan Gua Putri ini? Di samping itu tiket masuknya juga tergolong sangat murah ya teman-teman. Untuk orang dewasa saja hanya dikenakan biaya Rp5.000 per orang. Sementara untuk anak-anak kalau saya tidak salah itu sekitar 2.500. Dan kita bisa menikmati keindahan dari Gua Putri ini, dan ternyata dalamnya itu sangat luas sekali ya teman-teman. Dan ini belum semua bisa kita jelajahi karena ada bagian dari gua-gua ini yang tidak diperbolehkan bagi pengunjung untuk masuk ke dalamnya karena di samping gelap dan belum diuji tentang keamanannya. Assalamualaikum kawan-kawan. Kita sekarang berada di Gua Putri. Cantik ya. Di Provinsi Sumatera Selatan. Indah ya kawan. Mantap. Lihat nih kawan. Indonesia itu indah kawan. Bagi kawan-kawan yang mau ke lintas tengah arah Muara Enim Lahat, tidak jauh dari jalan lintas, kita 1 kilo ada Gua Putri. Silakan berkunjung sini kawan. Masuknya terjangkau. Indah kan kawan? Ini adalah salah satu pintu menuju keluar dari Gua Putri ini ya teman-teman.
Pintunya keluar dari depan aja Om. Tapi bagus ya di sini ya, banyak ventilasinya. Itu juga bisa tembus sana sini. Izin. Terus. Hah? Iya ya. Lagi sini muter lagi ya. Oh, putar. Ini pucuknya Panjang ya. Tapi tidak apa-apa nak nyingoin di kota. Daripada penasaran. Pak, Ya. Kak. Abang, kali kedua kita memasuki gua ini ya. Yang kedua kali kan? Jaga yang banyak temenin Mas ya Om. Jangan sendirian ya Mas. Om. Temenin Mas Om. Pak. Hei. Temenin anak. Jangan sendirian ya. Wush. Ini kita mau menuju ke pintu keluar gua ya teman-teman. Ingin rasanya berlama-lama di sini menikmati keindahan Gua Putri ini.
namun kita harus melanjutkan perjalanan kita lagi. Selama di dalam Gua Putri ini, tadi kita melihat ada coretan di dinding gua. Menghimbau pada siapapun yang berkunjung ke gua ini, jangan mencoret dinding gua dan bawa kembali sampahmu. Semoga gua ini tetap lestari dan makin dinikmati banyak pengunjung lainnya. Di kawasan Gua Putri ini untuk fasilitasnya tergolong lengkap ya teman-teman. Sudah ada toilet, musola kalau kita misalkan mau sholat. Dan untuk teman-teman yang tidak mau repot membawa persediaan, di sini sudah banyak juga yang berjualan makanan dan minuman yang harganya masih sangat terjangkau ya teman-teman. Kan orang Palembang tuh Om. Kita yang salah jalur. Iya lah, mana dia masuk kiri kanan. Udah dulu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di destinasi kita selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, serta bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan cerita kita selanjutnya. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.